Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Ma'alimus Sunnah juz yang ketiga karya Syekhuna Syekh Shalih Ibnu Syekh Ahmad Asy-Syami rahimahullah atau hafizahullah taala. Dan kita sudah sampai pada pasal yang ketiga, Al-Faslul Tsalitsu, pasal ketiga, Zinatul Buyuti, hiasan untuk rumah-rumah, wal atsatsi, dan perkakas, bisuwari, dengan gambar-gambar. Jadi boleh enggak kita itu menghias rumah kita, perkakas rumah kita dengan gambar-gambar, baik itu makhluk bernyawa maupun tanpa nyawa. Bab yang pertama, babun la tadkhulul malaikatu, tidaklah masuk malaikat itu baitan, satu rumah, fihi, yang di dalamnya suratun, ada gambar. Nah, gambar apa ini yang menyebabkan malaikat tidak masuk rumah? Kita baca hadisnya 2955, hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Talhah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu, tidaklah masuk malaikat itu baitan, satu rumah, fihi, yang di dalamnya kalbun, ada anjing, wala, dan tidak pula tasawiru, gambar-gambar. Hadis ini menunjukkan bahwasanya rumah kita tidak boleh di dalamnya ada anjing, tidak boleh di dalamnya ada gambar, karena menyebabkan malaikat tidak masuk rumah. Yang dimaksudkan malaikat di sini adalah malaikat rahmat. Adapun malaikat pencatat amal tetap mencatat amal kita masuk rumah kita. Adapun malaikat maut tetap masuk untuk mencabut nyawanya orang yang sudah tiba ajalnya. Kalbun, anjing, ini umum, sehingga anjing yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan sama saja. Ada 3 anjing yang diizinkan untuk kita pelihara, untuk berburu, untuk menjaga tanaman, untuk menjaga ternak. Ini meskipun diizinkan, tapi tetap jangan dimasukkan ke dalam rumah, karena menyebabkan malaikat tidak masuk rumah. Jadi kalau kita punya anjing yang diizinkan untuk kita memeliharanya, taruhnya di luar rumah. Adapun gambar yang dimaksud di sini adalah gambar makhluk bernyawa. Berdasarkan penjelasan dari mayoritas atau jumhur para ulama-ulama kita rahimahumullahu taala. Dari mana taunya bahwasanya yang dimaksud gambar makhluk bernyawa, padahal di sini tidak ada kata-kata makhluk bernyawa. Ya tentu saja dari hadis-hadis yang lain yang mengisyaratkan hal tersebut. Berikutnya 2956, riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu, tidaklah masuk malaikat rahmat itu baitan, satu rumah, fihi tamatsil, yang di dalamnya ada patung-patung, au qala, atau rawi, atau Rasul bersabda, ini rawinya ragu-ragu, tasawiru, gambar-gambar. Apa bedanya tamasil dengan tasawir? Kalau tamasil ini sesuai penjelasan para ulama fikih, itu adalah yang 3 dimensi. Saya temukan dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, At-Timsal As-Surah Dzatul Dhil. Yang disebut timsal itu adalah gambar yang 3 dimensi. Lidzawatil arwah, yang punya roh atau yang bernyawa. Sehingga tidak disebut timsal kalau dia itu bukan makhluk bernyawa. Tidak disebut timsal kalau dia itu tidak 3 dimensi. Tapi kalau yang tasawir, ini mencakup yang 3 dimensi maupun tidak. Sehingga gambaran dalam kertas itu juga sama, menyebabkan malaikat tidak masuk rumah. Gambaran di dinding, ada orang suka kan menghias dindingnya dengan gambaran-gambaran. Silakan, tapi jangan makhluk bernyawa.
Seringkali saya lihat tuh pemandangan, nah itu gak ada masalah. Tapi jangan ditambahi dengan burung, jangan ditambahi dengan ikan, karena itu semuanya makhluk bernyawa. Kalau ada ikannya silahkan dipotong kepalanya, ada burungnya silahkan dipotong kepala. Berikutnya babun adzabul musawwirin, siksaan bagi orang-orang yang menggambar, maksudnya menggambar makhluk bernyawa. 2957 muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yasnauna, membuat hadhihi suwar, gambar-gambar ini, yu'adzabun, mereka akan disiksa yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ahyu, hidupkan, ma khalaqtum, apa yang kalian ciptakan ini. Kata-kata hidupkan maksudnya disuruh untuk meniupkan roh padanya. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walaysa binafiqin hatta yunfakha fihi." Orang yang menggambar satu gambar disiksa oleh Allah dengan gambar tadi, disuruh sampai meniup roh padanya. Walaysa binafiq. Padahal tidak mungkin bisa meniup roh padanya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, itulah tafsiran untuk kata-kata ahyu, hidupkan, disuruh meniup roh padanya. Dan inilah dalilnya jumhur bahwasanya yang haram itu hanyalah gambar makhluk bernyawa. Menyelisih mereka Imam Mujahid, ya. Kata Imam Mujahid, gambar apapun bernyawa maupun tidak semuanya haram. Tapi pendapat Imam Mujahid ini pendapat yang tidak sesuai dengan hadis yang mengatakan ahyu, hidupkan. Hidupkan berarti bernyawa. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya menggambar makhluk bernyawa termasuk dosa besar. Karena dosa besar diancam dengan salah satu dari empat: siksa Allah di neraka, laknat, murka, hukuman had di dunia. Nah, ini siksa di neraka. Na'udzubillah. 2958 muttafaqun alaih dari Abu Zur'ah radhiyallahu rahimahullah, dia berkata, dakhaltu, saya masuk ma'a, bersama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kepada darun, satu rumah, bil Madinah, di Madinah. Fara'a, maka Abu Hurairah melihat, a'la, di atasnya, musawwiran, ada penggambar, yusawwir, yang sedang menggambar. Qala sami'tu, maka dia menegur, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man azlamu, siapakah yang lebih zalim? Maksudnya tidak ada yang lebih zalim. Mimman, dari orang yang zahaba, berbuat, yakhluqu, menciptakan, ka khalqi, seperti ciptaanku. Fal yakhluqu, hendaklah mereka menciptakan, habbatan, biji. Wal yakhluqu, dan hendaklah mereka menciptakan, dzuratan, jagung, kalau memang mampu, padahal kan tidak mampu. Nah, kata-kata jagung dan biji inilah yang dijadikan dalil oleh Imam Mujahid, atau inilah yang menguatkan pendapatnya Imam Mujahid bahwa membuat atau menggambar apapun meskipun tidak bernyawa tidak boleh. Baik itu jagung maupun biji maupun apapun juga. Tapi sebenarnya kalimatnya tidak menunjukkan hari itu. Ini hanyalah perkataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kamu mampu menciptakan seperti yang diciptakan oleh Allah. Biji yang kecil bisa enggak? Enggak bisa kan? Kalau enggak bisa udah enggak usah menyalahi aturan Allah. Orang tidak bisa menciptakan seperti ciptaan Allah saja kok malah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dzarrah, pakai tasdid. Hmm. Ya. Kita cek, ya. Kalau dzarrah semut yang kecil, kalau dzurrah jagung. Dzarrah namlatun shaghirah. Nah, berarti bacaannya dzarrah. Saya cek lagi dari Syarhun Nawawi. Syarhu An-Nawawi.
Fadzarrah bi fathid dali. Nah, dzarrah itu di fathah dalnya, bukan dzurrah. Wa tasdidir ra'i wa ma'nahu falyakhluqu dzarratan fiha ruhun tatasarrafu bi nafsiha ka hadhihi dzarrah allati hiya khalqullah ta'ala. Wa kadzalika falyakhluqu habbata hintah aw sya'ir ay liyakhliqu habbatan fiha ta'mun tu'kal wa tuzra' wa tambut wa yujad fiha ma yujad fi habdil hintah wa sya'ir wa nahwiha. Ya, berarti benar ya. Yang di kitab antum yang benar, dzarrah bukan dzurrah. Dalam kitab saya dzurrah ini salah. Ya. Karena dalam syarahnya tidak disebutkan bacaan yang kedua. Ya, meskipun seandainya dibaca dzurrah bisa, tetapi kalau riwayatnya dzarrah jangan diubah-ubah menjadi dzurrah. Jadi untuk mengetahui bacaannya yang benar itu kita perlu melihat kepada kitab syarah. Ya. Nah, di sini Imam Nawawi sangat jelas mengatakan bi fathidz dzali, dzarrah, artinya semut kecil. Dan sebagian orang mengartikan dzarrah itu atom, itu tidak benar. Karena ketika orang Arab mengucapkan kata-kata dzarrah, itu atom belum ditemukan. Sehingga kalau kita menerjemahkan hadis dengan makna yang sekarang, itu merusak makna. Saya ulangi lagi, falyakhluqu habbah, silahkan ciptakan biji, biji enggak bernyawa, walyakhluqu dzarrah, silahkan menciptakan semut kecil bernyawa. Nah, berarti yang menguatkan pendapatnya Mujahid cuma pada kata-kata habbah, bukan pada kata-kata dzarrah, karena dzarrah pun juga bernyawa. Jazakallahu khairan. Berikutnya bab yang ketiga, babun ittikhadul wasaid, membuat bantal-bantal al-muzayyanati yang dihiasi bisuwari dengan gambar-gambar. Boleh enggak? 2959 muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha. Qatima telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin, dari satu safar. Waqad satartu, sementara saya sudah menutupi bikiramin li, dengan satu tirai milik saya, ala sahwatin, atas satu angin-angin li milik saya, lubang yang ada di tembok itu, Pak. Fiha, pada tirai tadi ada tamathilu, patung-patung, maksudnya gambar patung. Falamma ra'ahu, maka tatkala melihat tirai tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatakahu, merusaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencabutnya. Waqala, dan beliau bersabda, asyaddun nasi, paling dahsyatnya manusia, azaban, siksaan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat adalah alladzina, orang-orang yang yudahuna, menyerupai bi khalqillah, dengan makhluknya Allah, yaitu menggambar makhluk bernyawa. Qalat, Aisyah mengatakan, faja'alnahu, lalu kami jadikan tirai tadi wisadatan, menjadi satu bantal, au qala, atau dia mengatakan wisadatain, dua bantal. Dan dalam riwayat yang lain milik keduanya, fattakhadat, maka Aisyah membuat minhu, dari tirai tadi, numruqataini, dua bantal kecil. Kalau wisadah bantal, kalau numruqah bantal kecil. Jadi kalau wisadah bantal biasa yang untuk tidur itu. Nah, kalau numruqah misalnya bantal untuk duduk ya, yang kecil. Fakanata, maka adalah kedua bantal kecil tadi, fil baiti, di rumah, yajlisu alaihima, beliau duduk di atas dua bantal kecil tadi ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh menghiasi bantal, tirai dengan gambar-gambar makhluk bernyawa. Adapun dalam hadis ini tadi, gambarnya sudah berubah karena sudah dijadikan dua. Jadi sudah tidak gambar makhluk bernyawa lagi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, bahwasanya gambar yang asalnya sudah menjadi kahaiati syajaratin. Dalam hadis yang lain disebutkan sampai berubah menjadi seperti bentuk pohon, ya, karena sudah dirobek jadi dua tadi, jadi satu dan jadi dua bantal tadi. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuai hadis ini, gambar makhluk bernyawa tidak ada ampun. Mau di dinding, mau di tirai, mau di bantal, mau di keset, mau di baju, semuanya nggak boleh.
Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama membolehkan kalau di baju karena adanya hadis yang mengatakan illa raqman fi thawbin. Illa kecuali raqman gambar fi thawbin pada kain. Maka dimaafkan. Tapi hadis yang mengatakan kecuali pada kain dimaafkan, ini bertentangan dengan hadis ini tadi. Di sini dikatakan kiromin, tirai. Tirai itu juga kain, Pak. Sementara Nabi menyuruh untuk merobeknya, diubah menjadi bantal. Sudah dipotong oleh Aisyah menjadi dua bagian, sehingga gambarnya sudah tidak gambar makhluk bernyawa lagi. Karena itu saya lebih suka pendapat yang pertama yang mengatakan tidak ada ampun. Adapun hadis yang tadi kecuali gambar pada kain itu ditafsiri kecuali gambar pada kain yang tidak bernyawa supaya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Tapi tetap saja itu masalah khilafiyah, tidak kita pungkiri bahwasanya itu masalahnya ada dua pendapat tadi. Berikutnya bab yang keempat, bab taswiri, bab menggambar ghairi dzatil arwah selain yang memiliki roh-roh. 2960 muttafaqun alaih dari Sa'id bin Abil Hasan, dia mengatakan adalah aku di hadapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma id tiba-tiba atahu datang kepadanya rajulun seorang laki-laki faqala berkata ya Aba Abbas, wahai Abu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu nama kunyahnya Abu Abbas. Abbas punya bapak namanya Ibnu Abbas, punya bapak lagi namanya Abbas. Nah, jadi Abbas itu kakek sama cucu sama. Ini sesungguhnya aku insanun, seorang manusia. Innama tiada lain ma'isyati penghidupanku min son'ati dari pembuatan yadi tanganku. Ya, jadi tanganku membuat sesuatu. Wa ini dan sesungguhnya aku ini asna'u membuat atau berkarya hadhihi tasawir, gambar-gambar ini. Faqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, la uhaddithuka, saya tidak menyampaikan hadis kepada engkau illa ma sami'tu, kecuali yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sami'tuhu yaqul man sawwara suratan, barang siapa yang menggambar suatu gambar, fa innallaha mu'adzibuh, maka sesungguhnya Allah akan menyiksa dia hatta yang fukha fiha ruh, sehingga dia meniup padanya roh. Nah, ini penafsiran untuk hadis tadi. Walaysa binafikhin fiha abadan, dan dia tidak mungkin bisa meniup padanya selama-lamanya. Sebelum saya lanjutkan, saya teringat satu kitab yang sudah saya tulis, judulnya adalah Al-Hadis Yufassiru Ba'duhu Ba'dan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Nah, maka hadis ini tadi bisa kita masukkan dalam kitab ini. Contoh hadis yang menafsirkan misalnya Rasulullah melarang dari man'an wahad. Apa itu man'an? Sebagian orang nggak paham apa itu man'an. Dikasih contoh dalam hadis yang lain, misalnya adalah mani'az zakat atau mani'as shadaqah, orang yang mencegah dari membayar zakat. Nah, ini menafsirkan hadis dengan hadis yang lain. Nah, demikian juga hadis yang kita baca tadi ya. Yang fukha fiha ruh, disuruh meniupkan ruh. Ini tafsiran untuk hadis yang di atasnya tadi. Ahyu, disuruh menghidupkan. Menghidupkannya gimana? Meniupkan ruh, atau saling menafsirkan antara satu hadis dengan yang lain. Kita lanjutkan. Faroba, maka ketakutanlah ar-rajulu, laki-laki tadi, robwatan syadidah, dengan ketakutan yang dahsyat. Silahkan dilihat di bagian footnote, ada kata-kata roba, ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, intafakho, dia itu membesar. Membesar maksudnya marah yang dahsyat. Jadi orang marah dalam bahasa Arab itu diungkapkan dengan kata-kata intafakho. Soal apa? Membesar atau apa namanya, badannya menjadi gede. Wakila, makna yang kedua, du'ira, ketakutan. Wamtala khaufan, dan penuh dengan rasa takut. Nah, yang saya lebih suka terjemah yang kedua, Pak. Faroba, dia ketakutan dengan ketakutan yang dahsyat.
Kenapa saya pilih tafsiran ini? Karena menurut saya lebih cocok dengan kalimat berikutnya, wasfarra wajhuh, dan menjadi kuning atau pucat wajahnya. Orang pucat itu kan ketakutan, Pak. Kalau marah itu tidak kuning, tapi apa? Merah. Sehingga kalau diartikan marah, lebih cocoknya wahmarra wajhuh. Karena itu saya lebih suka tafsiran yang kedua. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang menafsirkan dengan tafsiran yang pertama. Kalau tafsiran yang pertama berarti dia marah karena dia mendapatkan hadis yang tidak cocok dengan pekerjaan dia. Tapi kalau ketakutan berarti dia orang baik, Pak. Mendengar hadis Nabi yang menyalahkan pendapatan dia atau penghasilan dia, dia ketakutan. Misalnya orang yang tukang kayu tapi kayunya membuat gitar. Kemudian mendengarkan fatwa bahwasanya membuat gitar haram karena gitar haram. Wah, ketakutan, akhirnya apa? Berhenti dari membuat gitar. Itu orang baik. Tapi kalau marah itu malah menunjukkan orang yang jelek. Kalau disampaikan ilmu kok marah. Ilmu diterima aja, jangan marah. Faqala waihak, celaka Anda. Nah, kata-kata waihak ini juga lebih menguatkan makna ketakutan tadi. Karena waihak beda dengan wailak. Kalau wailak artinya juga celaka, tapi kalimatnya untuk menyalahkan. Tapi kalau waihak ini untuk kasihan. Waihak diungkapkan untuk orang yang kita kasihani. In abaita, jika engkau enggan illa antasna, kecuali tetap membuat, fa'alaika, maka lazimilah olehmu bihadza syajar, dengan pohon ini. Kulli syai'in, segala sesuatu, laisa fihi ruh, yang tidak ada padanya nyawa. Jadi kalau kamu tetap pengen menggambar, silakan, tapi yang tidak bernyawa. Gambar pohon, gambar matahari, gambar pemandangan, silakan. Berikutnya babun naqdis suwari, merusak gambar-gambar, wattasalibi, dan salib-salib. Jadi kalau di rumah kita ada gambar atau salib, jangan dibiarkan. Ya. Meskipun salibnya itu berupa huruf T yang ada di buku-buku. Ya. Misalnya kita punya buku, majalah, luarnya itu ada huruf T pakai salib. Rusak gitu Pak. Ya. Ditutupi dengan lakban atau bagaimana. 961 Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun, tidak adalah, yatruku, membiarkan, fi baitihi, di rumahnya, syai'an, sesuatu, fihi tasalib, di dalamnya ada salib-salib, illa naqadah, kecuali merusaknya. Kalau nggak bisa dirusak ya tadi ditutup dengan lakban. Kalau bisa dirusak, dirusak. Kalau nggak bisa atau susah ya ditutup karena sudah tidak kelihatan lagi. Nah, di sini kalimatnya tasolib, salib. Sementara babnya suar, gambar. Karena gambar ini tadi sudah diwakili oleh hadis-hadis yang sebelumnya. Sehingga nggak perlu lagi ditampilkan hadis yang merusak gambar. Berikutnya Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat. Hukmu hayawanatil buyuti, hukum binatang-binatang yang ada di rumah-rumah, wa hasyaratihi tiha, dan hasyar itu apa namanya? Nawa terjemahnya? Serangga-serangganya. Ya, betul, hasyarat serangga. Babun nahyi, bab larangan, an ittikhadhi, dari melihara, al-kilabi, anjing-anjing, wal ajrasi, dan jaros-jaros atau lonceng-lonceng. Jadi maksudnya rumah kita jangan ada anjingnya, jangan ada loncengnya. Kalau bel rumah gimana? Mari kita bahas. 2962 Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashabu, tidak menemani al malaikatu, para malaikat, rufqatan, rombongan, fiha, di dalam rombongan tadi ada kalbun, anjing, wala jarosun, tidak pula jaros, yaitu apa? Lonceng. Nah, anjing di sini diperselisihkan oleh para ulama. Bagaimana kalau ada rombongan musafir yang mereka butuh anjing untuk memelihara, menjaga barang-barang mereka. Namanya musafir zaman dulu kan masih sederhana ya, pakai onta, pakai barang-barang yang banyak.
Kemudian kalau mereka tidur, ya sudah tidur aja. Barang-barang ini yang menjaga siapa? Nah, mereka butuh anjing. Nah, orang-orang seperti itu yang butuh memelihara anjing, apakah termasuk malaikat tidak menemani mereka? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, karena di sini dikatakan kalbun mutlak, berarti semuanya. Pendapat yang kedua mengatakan, kalau sudah diizinkan alias boleh, maka tidak terkena hadis ini. Nah, sehingga rombongan membawa anjing, anjingnya diperlukan untuk menjaga ternak atau menjaga barang, maka diperbolehkan dan tidak menyebabkan malaikat pergi. Ada dua pendapat. Adapun jaros, lonceng, ini para ulama menjelaskan begini, ya. Li'annahu yushbihun naqus. Karena lonceng ini menyerupai loncengnya orang-orang Nasrani. Nah, berarti yang dilarang itu adalah lonceng yang menyerupai Nasrani. Sehingga bel rumah kita kalau tidak menyerupai lonceng Nasrani, nggak apa-apa, Pak. Dipencet. Apa yang bunyi? Assalamualaikum. Nggak apa-apa. Dipencet apa yang bunyi? Yang bunyi. Nah, pokoknya bunyi-bunyi yang tidak menyerupai lonceng Nasrani. Nah, silahkan lonceng Nasrani kayak apa dilihat saja di gendengan situ ya. Kan ada gerejanya situ ya. Insya Allah semua kita udah tahu lah suaranya kayak bagaimana lonceng-loncengnya orang-orang kafir tadi. Terus hukumnya apa? Lonceng ini. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan haram. Pendapat kedua mengatakan makruh. Untuk kita sebaiknya tidak usah peduli haram makruh, pokoknya dilarang hindari. Selesai. Jadi jangan bawa lonceng yang menyerupai loncengnya orang-orang Nasrani. Nih. Ya, itu termasuk yang dilarang karena hadis berikutnya tadi, berikutnya lagi menjelaskan dengan jelas bahwasanya itu adalah seruling setan. Kita baca hadisnya 2963 riwayat Muslim bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jarasu lonceng itu adalah mazamirus syaitan, seruling-seruling setan. Dinisbatkan kepada setan untuk menunjukkan bahwasanya hal itu dilarang. Maka dinisbatkan kepada setan. Dan di sini para ulama menjelaskan ini tidak khusus untuk onta-onta saja. Meskipun sababun wurudnya biasanya yang dikalungi itu onta. Tetapi para ulama mengatakan berlaku untuk semua binatang, termasuk yang ditanyakan Ustaz Ari tadi. Nah, maka hukumnya tadi ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Memang ada manfaatnya, tujuannya tadi supaya diketahui di mana tempatnya. Adapun kalau kita pakai onta, kemudian kita dilarang memasangkan lonceng pada tengkuknya onta kita, itu zaman dulu salah satu manfaatnya supaya tidak diketahui oleh musuh. Karena kalau onta kita ada kalung loncengnya tadi, kemudian bergerak dan bersuara, maka musuh akan mudah mengetahui di mana tempat kita. Itu hikmahnya dulu ketika orang-orang biasa pakai kalung lonceng pada onta-onta mereka. Kemudian disuruh oleh Nabi untuk dipotong, dilepas. Dan nanti akan ada penjelasan yang lain bahwasanya larangannya tidak karena itu saja. Salah satunya karena supaya tidak ketahuan oleh musuh. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga, kalau kita punya mobil pribadi, paling bagusnya nggak usah dikasih nomor-nomor yang sangat mudah untuk dikenali. Ya. Misalnya mobilnya Habib Rizik, nomornya kasih nama FPI, ya malah ketahuan oleh semua orang. Udah nomor mobilnya nomor mobil seperti biasa saja. Kalau biasanya Adi ya Adi, nggak usah diganti-ganti. Diganti-ganti itu selain bayar, juga mudah dikenali kemanapun dia pergi, mudah dibuntuti. Sehingga musuh mudah untuk melumpuhkan ulama-ulama kita dengan cara seperti itu. Itu pelajaran yang dari pendapat pertama untuk kata-kata jarosul atau hikmah pertama untuk jaros sendiri. Hikmah berikutnya pada bab berikutnya lagi. Babu karahatil witri. Witri atau watri di situ. Bab makruhnya tali fi raqabatil ba'ir pada tengkuknya onta.
Nah, tali ini biasanya digalungkan bersamaan dengan lonceng. Nah, hikmahnya apa? Selain dari supaya tidak diketahui musuh tadi. 2964 muttafaqun alaih dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya dia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari pada sebagian safarnya. Berkata Abdullah, saya mengira bahwasanya dia berkata, wan nasu sementara para manusia fi mabitihim di dalam tempat bermalam mereka. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengutus rasulan seorang pengutus yang mengatakan alla yabqayanna, bahwasanya tidak boleh tersisa fi raqabati ba'irin pada tengkuknya unta qiladatun kalung min watarin dari tali. Watar ya. Al-watari ya, jadi taknya di fathah. Au qala, atau beliau bersabda, ya rawinya ragu-ragu, qiladatun kalung titik, tidak ada kata-kata watar. Illa kecuali kuti'at, dipotong. Zada Muslim wa Abu Dawud qala Malik, berkata Imam Malik, ura, saya menyangka dzalika, larangan itu minan ain, dari sebab ain, dari sebab mata. Maksudnya gini, orang-orang Arab jahiliyah, mereka itu biasanya mengalungi onta-onta dengan tali-tali busur supaya tidak terkena ain dengan persangkaan mereka. Nah, itu yang menyebabkan Nabi menyuruh untuk motong. Jadi supaya tidak muncul keyakinan-keyakinan yang salah. Ada orang melihat dengan matanya kepada onta, melihatnya dengan takjub, akhirnya ontanya sakit mati. Nah, supaya tidak terjadi begitu, bagaimana? Dikalungi tali busur dari tali mahar. Nah, oleh Nabi disuruh dipotong. Kenapa? Karena tali tidak bisa menyelamatkan onta. Yang bisa menyelamatkan onta hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah yang kedua, kenapa tidak boleh mengalungi binatang. Karena di situ mengandung keyakinan jahiliyah. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, kenapa tidak boleh mengalungi kalung pada binatang? Para ulama menjawab supaya tidak dia dipakai tali dari busur tadi. Dan tali dari busur ini kan kuat, Pak. Ini kalau tercekik bisa mati binatangnya ini. Nah, sehingga hadis ini oleh para ulama ditafsiri dengan banyak sekali hikmah atau penafsiran. Yang pertama tadi, supaya nggak ketahuan musuh, maka jangan dikalungi yang ada loncengnya. Yang kedua, supaya tidak mengikuti keyakinan-keyakinan jahiliyah. Yang ketiga, supaya tidak menyakiti binatang. Nah, tafsir yang banyak begini karena Nabi tidak menjelaskan kenapa saya larang, tidak dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mengandung kemungkinan-kemungkinan hikmah-hikmah tadi. Berikutnya babun nahi, bab larangan an wasmi, dari menstempel al hayawani, binatang, fi wajhihi, pada wajahnya. Cara menstempel binatang itu adalah dengan mengambil besi yang panas kemudian dicoskan pada bagian wajahnya. Akhirnya akan tersisa bekas di situ. Nah, itu dilarang oleh Nabi. 2965 riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang anil darbi, dari satu memukul fil wajhi, pada wajah. Wajah binatang, wajah manusia sama aja enggak boleh. Yang kedua, wa anil wasmi, dan dari menstempel fil wajhi, pada wajah binatang. Jadi kalau kita punya binatang, cara ngasih tanda silahkan disempel dengan cos besi panas boleh, tapi tidak di wajah. Mungkin orang bertanya, loh, memukul saja kan nggak boleh. Terus kalau menstempel dengan besi panas, ini kan juga menyiksa. Maka jawabannya adalah, memang besi panas ditempelkan di tubuh binatang itu menyiksa, tapi itu untuk maslahatnya binatang tersebut. Supaya dia tidak hilang, supaya masih ada yang merawat binatang ini. Maka mafsad atau madarat yang kecil untuk maslahat yang besar, tidak ada masalah.
Mirip dengan melubangi cuping telinga bagi perempuan untuk dipasangi anting-anting. Itu menyiksa bayi perempuan. Buktinya ketika dicubles itu nangis. Meskipun tidak semua bayi nangis. Anak saya yang ke-6 itu nggak nangis. Tapi yang ke-7 nangis. Atau sebaliknya. Pokoknya salah satunya nangis, satunya enggak. Nah, berarti itu termasuk menyiksa. Buktinya nangis. Makanya ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan boleh melubangi cuping telinga perempuan. Sebagian mengatakan haram karena itu termasuk menyiksa. Saya mengikuti pendapat yang membolehkan. Kenapa? Karena dua alasan. Alasan pertama, di masa Nabi sudah dilakukan, Nabi tidak pernah melarang. Alasan yang kedua, karena kaidah tadi ya, madarat yang kecil untuk mendapatkan maslahat yang besar tidak ada masalah. Perempuan dicubles ini madaratnya kecil saja, tapi maslahatnya besar untuk dia ini tambah cantik dengan apa? Anting-anting. Nah, sehingga ada yang tertarik kepada dia, akhirnya menikah dan sebagainya. Indah di hadapan suaminya. Nah, masalah banyak ya, untuk perempuan memakai anting-anting tadi. Kemudian kita temukan dalil yang lebih jelas yang menunjukkan boleh kita ngecos binatang dengan besi panas, yaitu hadis berikutnya 2966 riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran keledai mausuma yang ditandai al-wajhi wajahnya dengan besi panas tadi. Fa'ankara dzalik, beliau mengingkari hal itu, qala bersabda, fa wallah demi Allah la asimhu, saya tidak menandai binatang itu illa kecuali fi aqsa, pada paling jauh syai'in sesuatu minal wajh dari wajah. Fa'amara, maka beliau menyuruh bihimarin lahu, keledai beliau, fakuya, maka dicos dengan besi panas fi ja'iratai, pada kedua sisi pantatnya. Jadi ini dubur, samping kanannya, samping kirinya ada pangkat dua. Nah, di situ itu. Fahuwa, maka Rasulullah awwalu, orang yang pertama, mankawa, menyetrika atau mencos dengan besi panas al ja'iratain, pada bagian ja'iratain. Ini sangat jelas menunjukkan apa? Boleh mencos. Meskipun itu ya termasuk satu penyiksaan, tapi penyiksaan yang kecil yang masalahnya besar untuk dia. Berikutnya bab qatlil hayyat, bab membunuh ular-ular. 2967 muttafaqun alaih, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar bersabda, "Uqtulu, bunuhlah al-hayyat, ular-ular. Waqtulu, bunuhlah dzatufyatain, yang memiliki dua titik, wal abtar, dan yang pendek ekornya." Ini adalah dua ular yang sangat bahaya. Maka beliau mengatakan, fa innahuma, karena sesungguhnya dua ular tadi, yatmisani, menghapus al-basara, mata, wa yastasqitani, dan menggugurkan al-habala, kandungan. Kalau ada ibu-ibu yang sedang mengandung kemudian bertemu dengan dua ular yang bahaya tadi, maka bisa gugur kandungannya. Silahkan dilihat pada bagian footnote-nya, sudah dijelaskan di situ apa makna dari al-abtar, yaitu adalah qasirudz dzanab, yang pendek ekornya. Azraq, yang warnanya biru. La tanzuru ilaihi hamil, tidaklah melihat kepadanya seorang wanita hamil, illa alqat ma fi batniha, kecuali dia langsung menggugurkan isi perutnya. Ini cuma bertemu dengan mata, mata bertemu dengan mata, melihat ular. Jadi dia melihat ular langsung kandungannya gugur. Aneh banget. Ini tafsiran pertama. Sebenarnya ada tafsiran kedua. Tafsiran kedua bukan melihat, Pak, tapi dengan sebab bisanya. Ya. Jadi kalau ada orang hamil ketemu dengan ular ini tadi, kemudian digigit. Nah, gigitannya itu
itu bisa menyebabkan kandungannya gugur. Tapi beliau penulis ini memilih tafsiran yang pertama. Cuma dengan pandangan mata saja sudah langsung gugur. Sebenarnya ada dua tafsiran, tapi beliau tidak sebutkan dua-duanya. Ya mungkin untuk meringkas kitab ini supaya tidak terlalu panjang isinya. Kita lanjutkan lagi ya. Qala Abdullah, berkata Abdullah, yaitu Ibnu Umar. Fabaina ana maka tatkala saya utaridu mengejar hayatan seekor ular liatullah untuk saya bunuh, fanadani memanggil saya Abu Lubabah radhiyallahu anhu. La taqtulha, jangan kamu bunuh dia. Fakultu saya jawab, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyuruh membunuh ular-ular. Qala Abu Lubabah menjawab, innahu naha ba'da dzalik, sesungguhnya Rasul melarang setelah itu an zawatil buyut, dari ular-ular yang di dalam rumah. Wahiyal awamir, yaitu ular-ular pemakmur rumah. Maka disebut sebagai awamir, pemakmur, yaitu pemakmur rumah. Kenapa disebut pemakmur rumah? Silahkan dilihat di bawah, di footnote. Wasababu tasmiyatihinna, dan sebab disebut pemakmur itu adalah litu limlubsihinna, karena lamanya tinggal mereka fil buyuti, di dalam rumah-rumah. Awamir ini adalah ular-ular yang tidak berbisa, tidak berbahaya. Makanya oleh Nabi SAW dilarang untuk apa? Dibunuh. Karena itu bisa dikiaskan untuk ular-ular yang lain, yang meskipun tidak berada di dalam rumah, tapi tidak berbahaya. Misalnya ular sawah. Saya tidak tahu Pak ya, ular sawah itu berbisa atau tidak. Tapi saya pernah di rumah teman saya. Rumahnya di depannya sawah. Kemudian saya di rumah itu kaget melihat ular masuk. Sementara pemilik rumah santai saja. Saya ingin gebuk gitu Pak. Dia bilang, itu enggak ada bisanya. Saya tanya, kok tahu? Oh itu kan ular sawah, enggak ada bisanya. Kemudian disapu, dikeluarkan aja. Dikembalikan ke sawah. Santai sekali Pak. Itu kan orang paham. Orang enggak paham melihat ular sudah ketakutan. Dikira setiap ular itu mesti ada bisanya. Katanya enggak ada. Allah. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kita melihat ular dalam rumah, dalam hadis yang lain, nanti kita temukan, disuruh kita untuk memberikan teguran dia sampai 3 kali. Jangan dibunuh langsung kecuali kalau sudah ditegur 3 kali. Nah, diperselisihkan oleh para ulama. Ini berlaku untuk semua rumah atau berlaku hanya untuk di kota Madinah. Saya memilih pendapat yang mengatakan itu khusus di kota Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda bahwasanya di Madinah ini ada jin yang sudah masuk Islam. Jadi Nabi khawatir ular-ular itu adalah jin-jin yang masuk Islam tadi. Berarti kalau kita bunuh, kita sudah membunuh jin saudara kita yang Muslim. Nah, kalau di Indonesia kan kita nggak tahu apa ada jin-jin yang masuk Islam, apa ada jin-jin yang membom jadi ular. Karena nggak tahu, ya berarti nggak guna hukum tersebut. Itu pendapat yang saya pilih. Oke. Kalau pendapat panjenengan pilih pendapat yang lain bahwa ini berlaku untuk semua rumah, ya silahkan. Kalau melihat ular jangan dibunuh langsung, dikasih ancaman 3 kali dulu. Diancam 3 kali, suruh keluar masih nekat berada dalam rumah, baru silahkan dikebuk. Ada 2 hadis, satunya mengatakan 3 kali, satunya mengatakan 3 hari. Jadi dibiarkan 1 hari dalam rumah kita, 2 hari di rumah kita, 3 hari di rumah kita. Hari keempat masih muncul tutuk. Nah ini pendapat yang ini saya lebih tidak setuju lagi. Telung dino ini Pak. Kita tidur ditemani ular 3 hari. Kalau dia duluan menyerbu kita gimana? Maka saya lebih cocok yang 3 kali tadi. Tapi memang ada hadis yang mengatakan 3 hari. Ringkasnya, ular ada yang berbahaya, ada yang tidak. Yang berbahaya pun bertingkat-tingkat. Yang paling bahaya adalah yang ini tadi. Dzutufyatain, yang punya 2 titik, dan yang pendek apa ekornya itu.
Kemudian tufyatain di sini belum dijelaskan oleh penulis kitab. Di situ pada cetakan yang baru ada penjelasannya enggak? Enggak ada juga. Kalau tidak ada, saya bacakan yang ada penjelasannya ya. Di sini pun juga enggak ada ternyata. Kita carikan dalam kitab Jami'us Shaghir. Di sini ada syarahnya Tufyatain. Tufyatain itu adalah ma bi dhahrihi khattani aswadani wa qila abyadani. Oh, terjemah saya kurang akurat, bukan titik, garis garis hitam atau garis putih, ada dua pendapat. Yang garisnya itu ada di dalam punggungnya. Jadi kalau terjemahnya titik kurang akurat, garis hitam di atas punggung. Itu tafsiran yang populer. Tafsiran yang kedua yang kurang populer, garis putih. Semuanya di punggung. Semuanya apa? Di punggung. Kalau mau mengetahui bagaimana kondisi ular ini, sangat mudah. Kita buka internet, kemudian ditulis Dzat Tufyatain, akan muncul ularnya. Yang seperti itu. Kita tambah satu hadis lagi 2968 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtulul hayyati kullahun." Bunuhlah ular-ular semuanya tanpa kecuali. Nah, ini sudah mansuh. Kenapa? Karena sudah disebutkan oleh Abu Lubabah tadi bahwasanya yang awamir tidak dibunuh. Faman khafa, maka barang siapa yang takut sa'rahunna, pembalasan dari ular tadi, falaysa minni, bukan termasuk dari golonganku. Artinya dia tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan manusia takut sama ular, karena ada isu di kalangan orang-orang Arab, siapa yang membunuh ular, maka nanti ularnya akan memberikan iqab atau pembalasan kepada dia. Mungkin apa namanya terjadi pada anak kita. Istilahnya kalau bahasa Jawa kualat. Jangan bunuh ular nanti kualat. Nah, siapa yang takut kualat bunuh ular tidak termasuk golongan saya. Jangan takut ya. Karena dia itu musuh, musuh dibunuh, dibasmi. Jangan takut. Kita tidak berdosa membunuh ular karena memang dia berbahaya. Yang dapat kita bicarakan benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim. Wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin.